Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga kalian selalu kondisi sehat, ya, selalu ceria dan selalu bersyukur. Amin. Alhamdulillah, di semester 2 ini kita memasuki tema 6, yaitu apa anak? Panas dan perpindahannya, ya. Kita kali ini akan belajar bersama tentang muatan PAI dengan KD-nya atau kompetensi dasarnya, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengenalan terhadap sifat-sifat yang terkandung dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Wajid, dan Al-Majid. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya. Jika berdoa, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. Selesai. Nah, anak-anak pasti kalian masih ingat apa itu Asmaul Husna? Iya, betul. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah. Ada berapa jumlahnya? Betul, 99. Nah, kali ini kita akan belajar 5 dulu ya anak-anak, ya. Yang pertama adalah Al-Mumit, yaitu yang mematikan atau maha mematikan. Yang kedua Al-Hayyu, yang maha hidup. Yang ketiga Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Kemudian yang keempat Al-Wajid, maha menemukan. Dan yang kelima Al-Majid, maha mulia atau yang memiliki kemuliaan, ya. Baik, ya. Baik, sekarang kita hafalkan bersama-sama, ya, dengan gerakan. Masih ingat? Bareng-bareng, ya. 1, 2, 3. Al-Mumit, yang mematikan. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, berdiri sendiri. Al-Wajid, yang menemukan. Al-Majid, memiliki kemuliaan. Hafal? Baik, pintar semuanya. Yang berikutnya anak, kita akan coba, ya. Yang pertama Al-Mumit, yang mematikan. Apa itu? Ya. Jadi Allah itu kan maha menciptakan. Jadi Allah juga yang maha memusnahkan atau mematikan, ya. Allah yang menentukan waktu kehidupan dan kematian bagi makhluk ciptaannya, ya. Dalam surah Al-Waqiah ayat 60 Allah berfirman yang artinya, kami atau Allah telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Jadi anak-anak semuanya, ya, Allah lah yang menentukan, yang mematikan semua ciptaannya yang bernyawa, makhluk bernyawa, termasuk kita, ya. Kita harus siap kapanpun dipanggil oleh Allah. Tidak harus menunggu tua anak-anak, ya. Teman kita, ya, adik kelas kita kemarin Allah panggil, sehingga kita harus siap kapanpun dipanggil oleh Allah, ya. Jadi itu yang kedua adalah Al-Hayyu atau maha hidup, ya. Yaitu maknanya apa? Yang memiliki sifat hidup dengan kehidupan yang sempurna dan abadi, ya. Jadi di sini di surat Al-Imran ayat 2 Allah berfirman, yang artinya, ya, Allah tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia, ya, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, ya. Jadi kematian adalah hal yang mutlak yang dialami oleh semua makhluk hidup kecuali Allah. Allah akan selalu hidup, ya, tidak akan pernah mati, ya. Oke. Jadi kapanpun kita harus siap, ya, untuk menyiapkan bekal kita menghadap Allah. Baik, ya. Ketiga anak adalah Al-Qayyum atau maha berdiri sendiri, ya. Jadi Allah adalah Qaim binafsi, ya, atau berdiri dengan dirinya sendiri secara mutlak, karena Dia sama sekali tidak membutuhkan tempat, bahkan tidak membutuhkan suatu apapun untuk kelangsungan wujud Allah itu, ya. Jadi ibarat bangunan, ya, kalau ada tiang yang menyangganya itu, kalau tiangnya diambil dia akan roboh atau akan hancur. Itu gambaran dari makhluk ciptaan Allah. Tapi kalau Allah sendiri adalah zat yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan suatu apapun. Oke. Yang keempat adalah Al-Wajid atau yang menemukan, ya. Artinya apa? Allah yang menemukan atau maha penemu, ya.
artinya adalah zat yang mendapatkan sesuatu yang dikehendakinya, atau dengan kata lain al-wajid adalah zat yang tidak dipersulit apapun. Jadi Allah yang menemukan semua yang ada di bumi ini. Misalnya apa? Nggak cuma di bumi ya, di semua alam semesta ini. Dia menemukan bagaimana cara menciptakan manusia, binatang, tumbuhan, gunung, malaikat, manusia, iblis dan sebagainya. Ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 21 Allah berfirman, ya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Apa itu hasanah? Pemilik kekayaan. Ya. Jadi Allah adalah hasanah atau pemilik kekayaan dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik yang bersifat goib atau nyata. Nah, ini semuanya adalah Al-Majid, Maha Mulia. Ya. Allah adalah zat yang mulia karena kekuasaan dan keesaannya. Ya. Jadi kemuliaan Allah itu bisa kita lihat, ya, ditunjukkan dengan semua ciptaan yang bisa kita nikmati dan kita rasakan bersama. Dan ini tidak terbatas, ya, kemuliaan Allah itu dan berlaku selamanya. Ya, sedangkan kemuliaan manusia sifatnya sementara dan tidak selamanya. Ya, sehingga yang paling mulia adalah Allah. Kita tidak boleh sombong dan takabur. Oke, itu anak-anak ya. Sekilas, nanti kalian boleh membaca modul PAI yang kalian pegang ini ya. Oke, di halaman 88 sampai selesai itu ya. Oke, terakhir Pak Tora mengasih tugas gampang sekali. Silakan dikerjakan di buku tugas tema 6 ya, ada 5 soal. Kemudian jangan lupa difoto dan diunggah di Classroom. Dan berikutnya, ini tugas berikutnya adalah mempraktekkan atau menghafalkan Asmaul Husna yang tadi ya, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Wajid dan Al-Majid beserta artinya dengan gerakan seperti contoh tadi ya, dan diunggah videonya, jadi disuting, diunggah di Classroom ya. Pak Tora tunggu sampai hari Kamis ya. Oke, masih ada waktu dan silakan selamat mengerjakan dan gembira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.